Selamat pagi. 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 Gimana kabarnya hari ini, Nak? Kimia dong kita hari ini, bukan hari ini ya. Yuk, salam kimia. Salam kimia. Oke, tepuk tangan. Oke, ya, udah belajar hari ini. Ayo dulu satu orang kita pimpin doa. Terima kasih kawan sobat kami untuk pada pagi ini. Tuhan, kami akan membantu belajar kimia kami. Kiranya berkati pelajaran kami Tuhan, dan berkati juga guru-guru yang akan mengajar kami Tuhan. Hanya ini doamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, karena berhubung kita di sini harus memakai masker dan tidak memungkinkan untuk kita bernyanyi, Ibu mau mencek kehadirannya. Sekretari siapa yang nggak hadir hari ini, Nak? Hadir semua. Siapa, Nak? Nama? Sarah. Kenapa Sarah izin? Ya, semoga teman kalian Sarah cepat sembuh ya, Nak ya. Oke, pada pagi hari ini kita mau belajar apa, Nak? Barutan penyangga. Nah, di sini yang pertama apa yang harus kita pahami sebelum belajar barutan penyangga ya kemarin? Satu orang harus mengetahui sebelum belajar barutan penyangga kita harus mengetahui contoh asam kuat, asam lemah, basa kuat atau lemah. Satu orang siapa yang bisa menyebutkan 3 contoh asam kuat? Iya, kamu Nak, apa? Gak apa-apa, cuma 2 boleh. Nanti temannya melengkapi. Iya. ACL, HBL, HI. Oke, tepuk tangan selamat nama siapa ini? Kalau basa kuat, langsung. Oke, tepuk tangan. Jadi kalau ciri-ciri asam, bukan ada gambar apa tuh yang Ibu tadikan? Lemon. Identik rasanya dengan asam. Kalau yang di bawah basa. Basa itu apa tuh gambar apa? Siapa yang bisa melihat? Obat-obatan identik dengan rasanya yang ada gambar 1 dan gambar 2. Siapa yang bisa memberi pendapatnya? Gambar 1. Satu orang langsung ngomong, yuk. Enak, gak apa-apa. Nomor 1 itu gambar yang sebelah sana, yang sebelah kanan. Motor. Kenapa motor itu dapat berdiri katanya? Bagianmu itu motor, dia bisa berdiri juga karena ada bantuan dari penopang. Oh, oke, terima kasih. Dino, ada yang lain? Nah, ada penopang. Good. Kalau yang nomor 2, gambar apa yang nomor 2, Nak? Kofarnya kenapa dia? Dia bengkok, tapi dia bisa berdiri juga karena memang teksturnya seperti. Karena tekstur kita mau makan bakso dengan campuran air cuka, ya kan? Yang makan itu yang mengunyah makanan itu apa? Gigi kita kan? Apakah gigi kita langsung propos setelah makan bakso? Tidak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa ya? Tidak propos. Karena ada kalsium, baru yang bersifat basah. Gigi kita basah nih, bukan basah. Di dalam gigi kita ada kandungan basahnya. Kita makan pakai asam kan? Kita makan bakso yang mengandung asam. Berarti basah ketemu asam. Apa yang terjadi kalau basah ketemu asam? Apa, Nak? Netral. Ternyata air cuka yang kita masukkan ke dalam bakso, kita makan sehingga rasa baksonya enak, tidak merusak gigi kita. Karena di dalam gigi kita ada senyawa basa yang bisa menetralkan asam yang kita makan tadi. Itulah yang disebut penyangga yang sama. Mendefinisikan dan membedakan larutan penyangga dan bukan larutan penyangga. Harus bisa membedakan. Yang pertama harus bisa membedakan larutan penyangga dan bukan penyangga. Berarti kalau penyangga dia adalah larutan yang dapat apa kemarin? pH-nya harus bertahan pH-nya. Ibarat kata pH-nya 5. Kalau jadi 3 bertahan nggak
dia? Tidak. Berarti bukan punya nggak. Jadi 3 kali 6 kali 14. Ini perhatikan. CH3COONA jika diuraikan lagi maka dia akan menjadi dipecah lagi ini menjadi CH3COO min ditambah Na plus. Maka anak-anakku inilah namanya bahasa konjugasi. Ini bahasa konjugasinya, Nak. Jumlahannya 4, yang ini jumlahannya 3. Berarti kan inilah asalnya. Ini bahasa konjugasi. Bahasa konjugasi itu adalah definisi dari senyawa yang kehilangan satu unsur hanya. Ini kehilangan. Hilang kan hanya, maka diganti dengan. Jadi ini menambah asam, kita asam lagi. Itu warna merah tuh. Warna merah itu adalah asam, tapi bukan asam yang tambah. Asam yang tambah. Ini menambah basa. Itu basa lemah dengan asam konjugasi. Perhatikan, basa lemah itu hanya berapa? 3 kan? Asam konjugasi. Berarti artinya asam konjugasi itu berarti hanya lebih banyak. Berarti senyawanya mengalami penambahan satu unsur H. Karena dia mengalami penambahan, maka dia menjadi bermuatan apa? Positif. Positif. Jadi apa nomor 1 itu? Lalu Pak NaCl akan diuji cobakan oleh kelompok ini. NaCl mereka aja yang melakukan, oke? Kalau kalian yang kelompok kedua, nomor 2, CH3COO H dengan CH3CONA. Berarti sisanya yang ini yang nomor 3, yaitu apa nak? Lakukan lewat pH-nya ya. Nanti perhatikan lewat pH-nya. Udah pernah nggak kalian pakai indikator universal? Belum ya? Udah pernah pakai ini. Jadi kita ukur pH dari sini nak. Sudah? Nanti kan kalian celupkan dia, yang ini ya. Ini celupkan. Kalian cek, oh warnanya mana yang cocok ya? Kalau kalian udah cocok, oh berarti ini pH. Nah.
Jadi kelompok 2 dan ketiga harus menyimak karena kan pH dan ACl adalah 7. Setelah itu LaCl 6 ml jika ditambahkan dengan basa air alkohol 2 ml, pH-nya berubah menjadi 13. Nah, percobaan yang kedua, NaCl 6 ml jika ditambahkan asam HCl 2 ml. dari 7 ke 13 itu pH-nya bertahan atau tidak? Berarti kesimpulannya berarti COOH tambah Nah. CH. di sini aja Bang jelaskan. Hadap ke sana. Juga kirim perhatian mereka menjelaskan aku. Diperhatikan Kemudian kami jika larutan CH3 COOH tambah CH3 CH3 COONA sama dengan pH-nya yaitu 13. mana menurut kalian? Merupakan larutan penanda. Soalnya tadi jika dicampurkan asam HCl 0,01 molar tetap pH-nya menjadi 13. Dan juga jika Larutan NaOH ditambahkan dengan larutan NaCl pH awalnya dengan 7 dan jika dicampur dengan HCl pH kita Penyangga apa yang kalian percobakan itu? Penyangga? Basah. Oke, tepuk tangan. Satu orang menyebutkan aja apa yang diperoleh dari praktikum ini. kesimpulannya adalah jikalau larutan penyangga itu adalah seperti yang dibilang di awal, larutan yang bisa mempertahankan pH-nya, Bu. Jadi kalau misalnya larutannya itu kan, Bu, contohnya pH-nya pH awalnya 7. Pas sudah dicampurkan pH-nya 6 itu masih dibilang larutan penyangga karena belum menjauhkan itu, Bu. Tapi kalau Cara membedakan pH, cara membedakan larutannya, terus cara dicampurkannya itu. Assessment somatiknya itu ada kuis nanti, tapi nggak memungkinkan untuk dilaksanakan sekarang. Ibu akan bagi linknya nanti di grup WA ya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar cara menghitung pH larutan penyangga. Selanjutnya saya membuat perangkat pembelajaran berbasis digital untuk mengukur asesmen formatif, yaitu asesmen tes diagnostik kognitif menggunakan aplikasi Forms App. Nah, aplikasi ini membantu guru untuk memuat kuis berisikan soal-soal untuk melihat kekuatan dan kelemahan peserta didik apakah sudah mampu mencapai materi prasyarat, khususnya materi larutan penyangga. Nah, untuk kegiatan asesmen formatif ini dilakukan di luar jam pelajaran karena pada saat itu alokasi jam pelajaran kimia kurang memadai sehingga peserta didik mengisi kuis ini di luar sekolah. Nah, pada template kuis tersedia beberapa jenis asesmen yang sudah saya sajikan. Nah, di sini untuk asesmen diagnostik kognitifnya dapat dilihat hasilnya yang sudah diisi peserta didik. Sebanyak 36 peserta didik, semuanya sudah mengisi. Nah, di sini guru dapat melihat jawaban-jawaban peserta didik dan skor perolehan nilai dari masing-masing peserta didik. Nah, untuk nilainya tertera dan peserta didik pun dapat juga melihat hasil nilai mereka setelah mereka menyelesaikan kuisnya dengan baik. Nah, di sini guru dapat melihat soal yang benar, soal yang salah, yang sudah dijawab oleh peserta didik tertera. Dari sini, guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai materi prasyarat. Untuk nilainya dapat diunduh oleh guru hasil nilai peserta didik dalam bentuk Excel, PDF, atau dalam bentuk Word. Sebagai contoh, jika kita mengunduh dalam Excel, kita dapat melihat perolehan nilai setiap peserta didik.
Nah, di sini hasilnya sudah tertera. Sehingga nilai ini memudahkan guru untuk merancang modul ajar yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, demikianlah bentuk asesmen formatif yang sudah saya terapkan di kelas 11 MIPA 4. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.